Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, Anda bertanya kita menjawab, episode 490. Dari pria usia 39 tahun, karyawan. Ya. Pak Erastus, saya ingin bertanya, pertama, apabila ayah saya duda menikah kembali, dan seandainya di kemudian hari ayah saya meninggal, apakah dapat dikubur bersama dengan kuburan ibu saya? Karena sebelumnya memang jauh hari sudah disiapkan liang kubur untuk suami istri. Ini masalah teknis yang tidak ada kaitan dengan keselamatan. Saya kira bisa saja. Bisa ya, bisa tidak, tapi ini bukan masalah besar. Dan saya harap kita tidak menganggap ini masalah besar. Bisa saja. Apabila tidak dikuburkan bersama, apakah di batu nisan ibu saya nama asal ayah saya perlu dihapuskan? Ya kalau tidak dikubur di situ ya mesti diganti nama lain atau tidak ada nama maksud saya. Nah, apabila tidak dikuburkan bersama, apakah di batu nisan ibu saya nama ayah saya perlu dihapuskan? Yang saya pikir, yang saya mau tanyakan, apakah nama ayahmu sudah ditulis di situ sebelum dia meninggal? Atau memang kalau sudah ditulis, ya harus dihapus karena papa tidak dikubur di situ. Nanti orang sesat. Jadi ini masalah teknis. Tapi ya saya jawab begitu. Apakah bisa dikuburkan? Apakah dia menikah atau tidak menikah lagi? Kuburkan di kuburan ibu yang sudah disiapkan. Itu praktis. Sudah disiapkan juga kan liangnya. Ya dimasukkan ke situ. Kalau sampai tidak, ya enggak masalah juga. Hapus saja namanya kalau sudah terlanjur ditulis. Ya, oke. Seorang wanita usia 36 tahun lajang gereja GPDI. Salam dan selamat Pak Erastus Sabdono beserta tim Abam. Selama merantau, boleh dikata hampir semua kegiatan ibadah dari gereja sudah saya ikuti, termasuk Katolik. Saya lagi bergumul Pak dalam doa. Saya sering minta hikmat, petunjuk, bahkan tanda di mana saya memiliki kerinduan untuk menikah di usia saya. Untuk menikah di usia saya. Terus terang Pak, orang tua sudah berulang-ulang kali menyuruh saya menikah bahkan dari beberapa tahun lalu. Saya pernah menjalin hubungan dengan teman seiman dan cukup lama, namun akhirnya kami mengakhiri hubungan pacaran kami. Oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan jujur dalam menjalin hubungan pacaran, saya akui saya egois dan mungkin itu juga salah satu penyebab kami akhiri hubungan itu di tahun 2018. Padahal saya sudah buat cincin untuk tunangan. Tapi Tuhan mungkin tidak mengizinkan kami bersatu. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Terus terang Pak masih ingin kembali, tapi sepertinya dia sudah tidak terlalu merespon lagi. Saat ini saya berkenalan dengan anak Tuhan dari gereja Katolik. Dia pun mau kalau saya menikahinya, tapi dengan catatan saya ikut masuk gereja Katolik. Saya sudah katakan kepada dia, kita satu saja. Kamu tetap Katolik, saya tetap di gereja saya. Nggak apa-apa diberkati di Katolik, tapi izinkan saya kembali ke gereja saya. Jujur Pak, orang tua dan sebagian keluarga sudah sangat setuju. Namun saya masih dilema dan saya beberapa kali menanyakan hal ini kepada beberapa hamba Tuhan. Jawabannya masih membingungkan saya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terwakilkan oleh pertanyaan di Abam episode 469. Namun saya mohon di pencerahan saran dan masukan kepada saya secara langsung. Terima kasih Pak sudah membaca pertanyaan saya ini. Mohon diinfokan ya Pak untuk episode jawaban pertanyaan saya ini berhubung saya di dalam hutan Kalimantan Pak. Terima kasih. Kamu ini insinyur perhutanan atau apa nih? Ya. Kok kerja di hutan wanita usia 36 tahun.
Oh, ini bukan wanita ya. Ini pria, maaf. Sorry, ini pria. Tadi saya membacanya nama wanita. Oke, ini pria ya. Yang pertama, kamu tidak boleh salah memilih jodoh. Memilih jodoh salah itu langit hidupmu runtuh sebelah. Lebih baik kamu tidak menikah daripada menikah kamu menderita. Atau lebih baik menundanya daripada buru-buru kamu akan salah memilih. Saya melihat ada suasana buru-buru di sini. Dan orang tuamu juga seperti ikut mendesak. Yang saya lihat pertama, putusmu dengan pacar pertama, kamu akui karena kamu egois. Ini benar-benar pasti egois. Kalau sampai kamu menilai dirimu sendiri egois, itu sudah mutlak kamu egois. Jadi kamu belum matang betul. Kamu bukan orang jahat, tapi kamu tipe orang yang tidak mampu mengendalikan perasaan. Tidak mampu mengendalikan diri juga. Ini maksud saya. Itu kamu matangkan dulu. Ya, kamu matangkan dulu. Kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh dewasa. Pria menikah terlambat masih tidak terlalu masalah. Kau masih punya waktu 2-3 tahun. Jadi jangan memaksa mesti menikah. Yang pertama, dewasakan dulu dirimu. Yang kedua, carilah wanita yang benar-benar mengenal kebenaran. Akan jadi masalah dalam hidupmu kalau kamu ketemu wanita yang tidak memiliki standar iman dan standar pengertian rohani yang berbeda. Sedang kamu orang yang setia pada gerejamu maksudnya. Ini jadi masalah. Jadi pacaranmu dengan wanita yang kedua ini, walaupun keluargamu mendukung, itu belumlah tentu suara Tuhan. Kamu doakan lagi. Kamu harus ajak pacarmu mendengar kebenaran yang kamu pahami dan bisa bersatu dalam prinsip-prinsip rohani sehingga kamu bangun rumah tanggamu dengan baik. Kalau tidak nanti kamu berkelahi. Dan kamu masih tipe orang agak temperamental. Tidak terlalu tapi lumayan. Itu akan menyusahkan pasanganmu dan menyusahkan dirimu sendiri. Jadi untuk pacar yang kedua kamu hold, kamu tanya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan dukungan orang tua membutakan matamu, membudekkan pikiranmu dari suara Tuhan. Suara orang tua harus dengar, tapi tidak mutlak. Suara Tuhan yang mutlak. Kamu dengar jawaban saya akan bingung. Tapi lebih baik kamu bingung, lalu kamu mendapat jawaban dari Tuhan daripada kamu tidak bingung atau merasa tidak bingung kamu salah memilih. Ini jawaban saya. Tuhan berkati. Ibu rumah tangga usia 53 tahun. Salam Pak Eras yang kami sayangi. Saya rindu membagi kesaksian. Maaf Pak, tapi tulisannya panjang. Begini Pak, ponakan saya bercerita bahwa temannya seorang wanita berjemaat di GSKI. Beberapa tahun ini dia dilarang suaminya ke gereja karena suaminya kepahitan dengan pendeta. Untuk menghindari keributan, sang istri ibadah online sambil terus berdoa untuk suaminya. Nah, suatu malam ada kejadian pada saat suaminya ke ATM dekat rumahnya. Dia lihat Pak Eras juga ambil uang di ATM tersebut dan memberi uang 100.000 ke pengamen. Lalu suami tersebut menyapa Pak Eras dan Pak Eras begitu ramah dan hangat menyapa dan ngajak ngobrol laki-laki ini. Dengan menutup pembicaraan dengan berkata, saya tunggu kamu di Gajah Mada ya, nanti saya khotbah di sana. Saya jadi merinding karena saya jadi ingat. Saya tahu pria ini, jadi ingat. Pulang ke rumah suaminya bercerita dengan sangat sukacita dan bilang ke istrinya, Bapak Eras begitu hangat siapa saya, dia begitu peduli.
seorang pendeta besar. Lalu suami tersebut ngajak istrinya ke gereja. Dia bilang, kamu mau ibadah di mana minggu ini? Ke MAG atau Gajah Mada? Gajah Mada Plaza lantai 15 ya. Kalau MAG Mall Arta Gading lantai 5 ya. Istrinya begitu bahagia dan terharu, Pak. Kesaksian ini membuat kami belajar. Hidup ini adalah penginjilan yang sesungguhnya untuk membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Saya terharu nih. Terharu. Terima kasih Pak Eras memberi banyak teladan hidup buat kami sebagai anak-anak rohani Bapak. Dan kami tidak salah memilih mengikuti Pak Eras sebagai teladan dan gembala kami yang baik. Dalam mengikuti Tuhan Yesus sebagai teladan dan gembala agung kami yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga. Saya jadi ingat pria ini ketemu di satu tempat. Saya masih ingat jalannya. Tapi saya nggak perlu sebutkan. Oke, puji Tuhan ya. Saya bahagia mendengar kesaksian ini. Saya memberi pengamen 100.000 itu ya. Saya jadi masih ingat. Lalu dia menyapa saya, lalu saya ngomong. Oke. Berikutnya. Tidak ada nama, tidak ada umur ini. Ini dari luar negeri ini ya. Nomornya nomor luar negeri. Hai dan shalom. Saya ada melihat video pastor di Instagram. Saya ingin bertanya, menurut pastor, menjadikan anugerah kecantikan sebagai alat kemuliaan Tuhan itu bagaimana ya? Boleh share pandangan atau pendapat. Ini pertanyaan dari pria ya. Bagaimana menjadikan anugerah kecantikan sebagai alat kemuliaan Tuhan? Jangan menggunakan kecantikanmu untuk perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan kecantikan engkau bisa lebih memikat orang kepada Tuhan, bukan memikat orang kepada dirimu. Jangan mengganggu pacar orang, jangan mengganggu suami orang, tetapi tampillah rendah hati. Sampai wanita lain yang wajahnya tidak secantik kamu bertanya, kenapa orang cantik kamu bisa begitu rendah hati dan tidak menunjukkan kelebihanmu sebagai orang yang lebih cantik? Lalu si cantik ini bisa menunjukkan bahwa nilai diri kita bukan karena kecantikan. Nilai diri kita itu karena Tuhan. Ini potensi besar untuk bisa menjadikan kecantikan alat kemuliaan Tuhan. Sehingga orang yang merasa tidak cantik bisa berkata, yang secantik dia saja tidak sombong. Karena prinsip hidup kebenaran yang dia miliki. Dan ini akan menjadi berkat. Itu maksudnya anugerah kecantikan sebagai alat kemuliaan ya. Ini maksudnya. Jangan dipakai kecantikan untuk berbuat hal yang merusak kesucian orang lain dan kesucian dirinya sendiri, tapi menjadi kesaksian. Ini salah satu contoh ya. Dengan kecantikan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik, bisa posisi lebih baik. Dengan kecantikan dia dapat penghasilan lebih besar. Kalau dia seorang artis misalnya, atau seorang parakawati, tentu parakawati yang kudus, dan dia bisa mempersembahkan uangnya, hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 48 tahun, suami umur 55 tahun. Pak Eras, saya ingin bertanya apa bedanya berkat Tuhan dengan hukum alam. Soalnya menurut suami saya, segala sesuatu di bumi ini terjadi karena hukum alam. Baik itu kekayaan, kesehatan, dan lain-lain. Bagaimana menurut Pak Eras? Hukum alam itu berkat Tuhan loh. Hukum alam itu sendiri berkat Tuhan. Jadi kalau misalnya, biar orang menjaga kesehatan bagaimanapun juga. Kalau mau sakit-sakit saja, itu nggak ada hukumnya. Yang ditabur orang itu akan dituai. Dan hukum alam ini ditegakkan Tuhan. Dan penegakan hukum ini itu berkat Tuhan. Ya. Orang belajar rajin jadi cerdas, lulus.
Nah, itu kan karena hukum alam. Iya, hukum alam itu pun ditegakkan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang sudah mentaati hukum alam, tabur tuai dipenuhi, tetapi dia melawan Tuhan, habis sudah, nol. Jadi jangan memandang hukum alam ini seakan-akan terpisah dari Tuhan. Itu dapat terselenggara pun karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Artinya dia menegakkan hukum alam. Lalu kalimat berikutnya, kalau begitu berkat kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa dong Pak? Terima kasih sebelumnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak. Nah, terima kasih untuk kelanjutan ini. Jadi orang di luar Kristen pun akan diberkati Tuhan kalau mentaati hukum alam. Masyarakat yang memelihara kelestarian alam jauh dari banjir. Itu berkat bukan? Tetapi masyarakat yang sembarangan menebang hutan, celaka. Ia melanggar hukum alam. Tapi masyarakat yang benar melestarikan alam, ya, sehingga tidak kena banjir, tapi tidak takut akan Allah, ada masalah berikut, pengadilan Tuhan. Dia harus tahu what the reason. What is the reason? Apa alasan kita hidup? What the reason we live? Apa alasan kita hidup? What is the reason? Apa alasannya? Apa alasan kita hidup? Nah, kalau kita sebagai pengikut Tuhan, kelebihan kita mengenal Allah, takut akan Allah, dan melayani Dia dengan melakukan kehendak-Nya. Kita bukan hanya mentaati hukum alam, kita juga mengerti pikiran perasaan Allah dan melakukan apa yang menyenangkan Dia. Tapi kalau agama-agama, selain juga memang harus taat kepada hukum alam, juga taat kepada hukum. Karena standar baik buruk mereka hukum. Kalau standar baik buruk kita pikiran perasaan Allah atau kesucian Allah sendiri. Mantap. Seorang ibu rumah tangga usia 40 tahun. Salam Bapak rohaniku, Bapak Erastus Sabdono. Pak, saya dan suami menikah sudah 15 tahun dan sudah punya 2 orang putra. Kurang lebih 8 tahun yang lalu, suami saya pernah selingkuh dengan seorang wanita yang berbeda kota dengan kami. Tapi sempat beberapa lama suami tidak bertemu dengan wanita ini. Tapi kalau pas ada urusan keluar kota, mereka bertemu lagi. Wanita ini tinggal di satu kota dan kami tinggal di kota lain. 2 tahun lalu suami tugas di kota yang berbeda, ya. Bukan di tempat wanita itu, juga di kota berbeda. Saya tahu kalau suami pernah bertemu kalau mau pulang dari kota yang terakhir ini. Dia singgah dulu di kota tempat di mana perempuan itu ada. Tapi di situ pun saya terus belajar sabar menghadapinya. Tapi kalau sudah sampai di kota kami, di rumah kami, saya memperlakukan suami saya dengan baik karena kalau saya tanya-tanya tentang perempuan itu naik katanya asam lambungnya. Jadi saya diam saja seolah-olah rumah tangga kami itu nggak ada masalah. Saya ajak suami saya ke gereja, dia mau. Oh ya Pak, kami bergereja di GSKI, di kota kami. 3 bulan yang lalu, suami saya berangkat lagi ke tempat kerjanya, di kota yang ketiga. Yang saya kaget sebulan lalu perempuan itu WA saya, katanya dia sudah tinggal di kota itu, sama dengan suami saya. Katanya suami saya janji sama dia untuk meninggalin saya, keluarganya, dan minta ke saya jangan lagi hubungi dia, suami saya. Maksudnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya jawab, semoga Tuhan mengampuni kamu. Wah, ini jawaban yang hebat ini.
Wanita itu makin marah, Pak. Dia bilang sok rohani, sok paling sempurna. Introspeksi dirimu, kenapa suamimu ninggalin kamu. Nah ini biasa, pelakor itu biasa begitu. Ini kalimat pelakor biasa begitu. Lihat dirimu, kenapa suami meninggalkan kamu. Ini pelakor di mana-mana, begini biasa modelnya. Dan macam-macam lah, Pak. Saya belajar dari Pak Eras. Saya nggak mau malas dengan kasar, tidak membalas dengan kasar. Akhirnya saya blok WA dia karena suka WA saya dan kayak menteror saya. Saya bersyukur, Pak, karena kebenaran yang selalu saya dengar dari Pak Eras. Saya bisa kuat menghadapi masalah ini, Pak. Memang selama pandemi saya selalu dengar khotbah Pak Eras. Dari awal bukan doa buka pagi, dari awal doa pagi sampai sudah ikuti, Pak, sampai sekarang. Saya ingat firman yang Bapak bilang, penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Bapak di surga sediakan nanti. Tapi yang saya gumuli, Pak, tidak hanya saya yang masuk LP3, tapi orang-orang yang saya kasih termasuk suami saya, Pak. Ya, suamimu kita doakan, tapi dia punya kehendak bebas menentukan nasibnya. Jangan paksa. Kamu harus merdeka, ya. Doakan suami saya, Pak, supaya terlepas dari jerat tipuan iblis. Dia kalau lagi sadar, dia bisa bilang orang kalau punya selingkuhan hidupnya gak akan tenang, Mi. Dia sebenarnya masih peduli sama kami, tiap hari telepon dan juga uang belanja selalu dikirim seperti biasa. Dan juga rumah dan mobil suami selalu buat atas nama saya. Kalau saya tanya kenapa atas nama saya, dia jawab enggak, iya enggak apa-apa. Nama saya dan nama kamu ya sama saja katanya. Tapi ya sampai hari ini dia masih saja begitu, Pak. Doakan. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada keluarga kami. Ibu akan dibela Tuhan. Wanita yang sekarang hidup bersama dia itu wanita culas. Wanita culas yang bengis, yang pasti tidak mendatangkan kebahagiaan kepada suamimu, hanya memberi kepuasan di ranjang. Hanya untuk pemuasan syahwat. Tetapi ada saat-saat di mana suamimu sadar dia melangkah salah. Tapi jerat ini sudah terlanjur mengikat dia. Jadi memang kita harus doakan untuk suamimu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Elohim Yahweh menolong keluarga ini. Membuka pikiran suaminya untuk sadar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kamu sudah lakukan baik, kamu diam. Yang saya mau nasihatkan, kamu harus turuti, jangan banyak bicara. Kamu harus memandang suamimu sedang sakit. Seperti sakit lumpuh, jatuh dalam jurang, kira-kira begitu. Jangan bawa perasaanmu. Suamimu tidak merancang, tidak merencanakan berbuat ini. Setan yang mengarahkan dan suamimu tidak berjaga-jaga. Sekarang kamu yang sadar, kamu doakan dia, kamu jangan ribut dengan wanita itu. Jawaban kamu, Tuhan memberkati apa tadi, Tuhan mengampuni. Udah cukup, itu top, merkotop. Udah top itu, diam. Kalau dia teror kamu diam saja, doakan. Ya, kalau suamimu telepon, sambut dengan baik. Seakan-akan nggak ada masalah. Seakan-akan dia tidak punya perempuan simpenan. Ya Pak, bagaimana keadaanmu? Sehat Pak. Bagaimana pekerjaan? Salam dari anakmu ini nih. Mau lihat, mau anakmu mau ngomong nih. Lakukan ini. Lakukan ini. Kamu menang. Top. Terakhir dari seorang ibu usia 73 tahun. Waduh, ini sudah sepuh ya. Salam Pak Erastus, saya sering mengikuti program-program Bapak seperti ABAM dan juga doa pagi, doa malam. Saya ingin bertanya Pak, saya berumur 73 tahun dan telah menjanda saat usia 68. 68 tahun usianya waktu menjanda. Jadi sudah 5 tahun menjanda. Saya memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, semua berusia 40-an.
Anak saya yang pertama perempuan memang seorang yang memiliki keterbatasan dalam berpikir atau berkebutuhan khusus. Namun sekalipun demikian, saya sudah membawa dirinya untuk dibaptis dan selama ini saya tahu anak saya tidak pernah ada niatan untuk menyakiti orang lain. Singkat cerita Pak, pada bulan Juni tahun 2016, saya bersama suami dan cucu saya pergi ke kampung halaman untuk mengunjungi orang tua. Kurang lebih ada 2 minggu. Anak saya yang pertama perempuan dan yang laki-laki tinggal di rumah kami. Sementara anak yang ketiga yang perempuan sudah tinggal dengan suaminya. Mendekati hari pulang, saya mendapat kabar di siang hari bahwa anak saya yang pertama pergi dari rumah sejak pagi, sehabis sarapan. Saat itu usianya 42, hanya pakaian di badan dan menurut saksi tetangga membawa tas kecil. Hari itu juga kami langsung pulang ke Jakarta dan menemui kedua anak saya. Saya terus bertanya kepada anak-anak saya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hal yang mengakibatkan anak pertama saya pergi dari rumah? Padahal tidak pernah sampai terjadi seperti ini. Karena selama ini saya tahu dia tidak pernah dan tidak berani keluar rumah sendirian. Malah dia lebih suka di rumah dan melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Saya berusaha mencari-cari keberadaannya, mulai doa kepada beberapa hamba Tuhan, bertanya-tanya kepada tetangga sekitar, meminta bantuan polisi, menghubungi dinas sosial ke panti-panti sosial, dan terus mencari ke daerah Jakarta yang bisa dijangkau. Namun sampai saat ini kami masih belum tahu keberadaannya di mana. Apa yang harus saya lakukan Pak Erastus agar saya bisa mengetahui keberadaan anak saya? Saya merasa sangat kehilangan. Selama ini saya terus berdoa agar anak saya berada di tangan orang yang baik. Saya juga takut, saya berdoa agar anak saya berada di tangan orang yang baik, juga takut akan Tuhan. Dan saya berharap mujizat agar saya bisa bertemu kembali dengan anak saya. Demikian pertanyaan saya Pak Erastus. Saya menunggu jawaban Pak Erastus. Sebentar, tahun 2016 ya. Jadi sudah 6 tahun ya. Ya 6-7 tahun ya. Saya ikut prihatin ya. Tetapi saya merasa bahwa anak ibu demi ibu ya tidak pantas diperlakukan tidak baik oleh orang. Karena anak ini tidak jahat dan ibu sendiri seorang yang ikut jalan Tuhan. Saran saya begini, kita tetap berdoa bersama. Foto anak ibu tunjukkan di YouTube. Ya, enggak. Ini saran saya kan. Jadi kalau fotonya di YouTube tolong kalau mengenal anak ini hubungi ini gitu. Masih ada harapan ketemu anak ini, Bu. Kiranya Bapak Yahweh mempertemukan Ibu Hana dengan putrinya. Tidak disebutkan alamat ibu di sini ya. Kalau bisa mesti disebutkan ya. Tapi juga nggak bisa tahu anaknya modelnya seperti apa. Ini perempuan ya, usia 42 tahun. Saya merasa satu hal, anak ibu tidak pantas diperlakukan tidak baik karena anak ini tidak jahat. Tuhan proteksi dia, Tuhan lindungi dia. Kecuali anak ibu jahat. Saya senang dengan tulisan keterangan ibu ini. Anak ini tidak menyakiti orang lain. Ya bagus, oke. Kiranya Bapak Yahweh menolong. Mempertemukan ibu dengan anak gadisnya yang hilang. Dalam nama Yesus Kristus. Sampai bertemu di Abam yang akan datang, Tuhan memberkati.